Kabupaten Nunukan terdapat 3 desa yang sebagian wilayah masuk ke wilayah Malaysia. Yang masuk wilayah Malaysia itu terdapat desa Kabungolor, desa Lipaga, desa Tetagas, dan total wilayah yang masuk ke Indonesia kurang lebih 5.207 hektar. Jadi masuk ke wilayah Indonesia. Kemudian ada tambahan kurang lebih 5.207 hektar ini lahan sebelumnya menjadi wilayah Malaysia, diusulkan menjadi mendukung pembangunan kawasan perbatasan sebagai pengganti kawasan hutan untuk pembangunan PLBN dan pengembangan Free Trade Zone. Apa responmu setelah mendengar cuplikan video tadi? Saking kesalnya sama pemerintah, ribuan komentar dari netizen merayakan bergabungnya 3 desa Nunukan ke wilayah Malaysia. Namun ini bukanlah sesuatu yang harus dirayakan karena bisa menjadi bom waktu yang akan meledak hebat. Rivalitas kedua negara akan semakin memanas dan bisa saja memicu konflik besar di kemudian hari. Meski pengubahan peta perbatasan didasari dari kesepakatan kedua negara, Indonesia tidak bisa terus-menerus membiarkan wilayah kedaulatan NKRI diambil oleh negeri jiran. Ini bukanlah kasus pertama Malaysia yang mengklaim sebagai wilayah Indonesia. Tentara Nasional Indonesia merespon cepat dengan mengamankan daerah perbatasan. Untungnya Indonesia sudah mempersiapkan pertahanan dengan memodernisasi alutsista. Cetak Gol coba merangkum respon tegas Indonesia terkait permasalahan Malaysia mengambil wilayah Nunukan sebagai berikut. Perubahan peta pergeseran garis batas Indonesia-Malaysia. Peta perbatasan Indonesia-Malaysia kembali mengalami perubahan yang cukup signifikan. Menurut kabar terbaru, ada 3 desa di Nunukan yang kini resmi masuk ke wilayah Malaysia. Apakah negeri jiran kembali mencari gara-gara karena telah berhasil merebut kawasan NKRI? Jawaban tepatnya terdapat pada tanggapan dari Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Mahruzi Rahman mengatakan masuknya 3 desa di Nunukan telah disepakati oleh kedua negara. Penyebabnya karena sengketa lama yang belum terselesaikan. Untuk informasi lebih jelasnya, mari kita dengarkan sejenak pernyataan resmi dari Sekretaris BNPB. Dari pernyataan resmi itu, kita simpulkan bahwa Indonesia kehilangan kurang lebih 5.207 hektar. Artinya Malaysia mendapatkan tambahan wilayah yang cukup luas yang bisa dikatakan cuma-cuma. Apa tanggapan netizen terkait pengambilan 3 desa Nunukan oleh Malaysia? Bukan melawan, tapi malah merayakan dan bersyukur karena desa tersebut kedepannya akan makmur. Tanggapan ini merupakan bentuk ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah. Tapi apakah kita harus berdiam diri dan membiarkan daerah kedaulatan NKRI diambil oleh negeri jiran? Ini bukan yang pertama kalinya Malaysia ingin merebut wilayah yang seharusnya menjadi milik Indonesia. Di pertengahan tahun 2025 yang lalu, negeri jiran sudah merecoki sengketa Ambalat. Malaysia menginginkan jika Blok Ambalat dikelola bersama oleh kedua negara. Secara teritori, mayoritas kawasan Ambalat masuk ke Indonesia karena berdekatan dengan Laut Sulawesi. Namun Anwar Ibrahim mengatakan jika kawasan tersebut merupakan wilayah kedaulatan Sabah. Anwar meminta perjanjian apapun dengan Indonesia harus melibatkan pemerintah Federasi Malaysia. Apa kira-kira yang sedang diincar Malaysia soal Laut Ambalat? Kalau kita ulas satu persatu, daerah ini kaya akan minyak dan gas bumi. Cadangan minyak di wilayah tersebut mencapai 756 juta barel. Sementara cadangan gas bumi lebih besar lagi, sekitar 1,4 triliun kaki kubik gas. Wajar jika Malaysia juga menginginkan Blok Ambalat untuk dikelola bersama dengan Indonesia. Pastinya akan mendapatkan keuntungan dan bisa menambah pendapatan negeri jiran. Indonesia tidak tinggal diam dan menuntut Prabowo untuk menolak tawaran Malaysia. Banyak pihak yang meminta Pak Presiden untuk bersikap lebih tegas. Salah satunya dilontarkan oleh pengurus besar Himpunan Malaysia Islam Arsy Jailolo. Dia meminta Indonesia harus memikirkan kedaulatan negara yang dirampas Malaysia. Jailolo menyebut sampai kapanpun kawasan Ambalat merupakan wilayah teritori Indonesia.
Kasus sengketa Ambalat sendiri sudah menyedot berbagai media asing untuk meliput. Channel News Asia mengabarkan jika Indonesia bisa mengambil langkah tegas terkait masalah tersebut. Bisa memantik konflik panas dilihat dari sejarah. Pencaplokan 3 wilayah Nunukan tentunya bisa menambah dendam untuk kedua negara. Meskipun ini kesepakatan, Indonesia tidak bisa terus-menerus membiarkan sikap semena-mena Malaysia. Masalah ini akan menambah rivalitas panjang kedua negara yang sedari dulu sudah tidak akur. Bom waktu peperangan bisa saja meledak kapanpun apabila pemerintah tidak mengambil sikap yang tegas. Kalau kita mengulas ke belakang, Indonesia dan Malaysia pernah terlibat peperangan yang hebat. Sejarah konfrontasi kedua negara dimulai pada tahun 1963 atas terbentuknya Federasi Malaysia. Konflik yang disebut dengan konfrontasi Borneo ini juga berawal dari sikap semena-mena Malaysia. Negeri jiran secara sepihak mencaplok wilayah Sabah di utara Pulau Borneo. Padahal wilayah Sabah saat itu menjadi teritori Filipina jika dilihat dari historis Kesultanan Sulu. Kalau kita ibaratkan Malaysia seperti anak kecil nakal yang merebut paksa permen yang bukan miliknya. Filipina menentang keras klaim sepihak Malaysia atas wilayah Sabah. Sikap semena-mena negeri jiran inilah yang menjadi penyebab gagalnya pembentukan Mapilindo. Soekarno menolak keras pembentukan Federasi Malaysia karena keberadaannya yang membahayakan Indonesia. Presiden pertama Republik Indonesia itu menganggap Inggris sebagai dalangnya karena ingin membentuk negara boneka. Dari sejarah ini kita bisa mengambil kesimpulan jika Malaysia sedari dulu sudah mencari gara-gara dengan Indonesia. Pemerintah tidak boleh lembek dan takut dengan ancaman-ancaman negeri jiran. Jika kita hitung, sudah ada 3 wilayah terluar Indonesia yang berhasil direbut Malaysia. Sebelum mengklaim wilayah Ambalat dan 3 desa Nunukan, negeri jiran sukses merebut Pulau Sipadan Ligitan. Padahal kalau dilihat dari sejarah, pulau ini sebenarnya masuk ke teritori Indonesia. Artinya pemerintah tidak punya ketegasan dan pasrah menyerahkan wilayah terluar ke negeri jiran. Jika terus-menerus dibiarkan, bukan gak mungkin akan memicu kembalinya konflik besar. Malaysia tidak seharusnya mengganggu kedaulatan negara Indonesia yang sudah diatur hukum internasional. Dapatkan 5 piece kaos polos yang kini turun harga mulai dari 100 ribuan. Cek linknya di bawah ini. Respon tegas TNI mengamankan daerah perbatasan. Untungnya Indonesia saat ini sudah mempersiapkan pertahanan yang cukup kuat. Di tahun 2025 kemarin, negeri Nusantara secara masif memodernisasi alutsista mereka. Di tahun pertama kepemimpinan Prabowo, Indonesia membeli 1 kapal tempur, rudal balistik jarak jauh, dan drone pengintai. Terbaru, negeri Nusantara juga akan kedatangan pesawat jet tempur. Pesawat tempur dengan nama Rafael ini diterbangkan langsung dari Prancis menuju Indonesia. Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait menyebut pesawat tempur ini akan tiba pada akhir Januari. Apabila tidak ada perubahan, batch awal direncanakan tiba pada akhir 2026 dan akan menjadi bagian dari tahapan awal pengenalan serta integrasi alutsista tersebut di lingkungan TNI AU, kata Rico. Pertahanan Indonesia juga semakin kuat dengan penambahan anggaran pertahanan. Pemerintah menaikkan anggaran dengan mengalokasikan dana sebesar 185 triliun rupiah. Angka ini lebih besar dari yang ditetapkan Malaysia yang hanya berkisar 21,74 miliar ringgit atau 85 triliun rupiah saja. Apa respon TNI terkait bergabungnya 3 desa Nunukan ke Malaysia? Tentara Indonesia langsung berjaga total di daerah perbatasan darat maupun laut. Gak hanya mengamankan orang ilegal, TNI juga berhasil menggagalkan penyelundupan sabu. TNI Angkatan Laut berhasil menangkap pemuda berinisial R yang membawa sabu 99 gram dari Tawau.
Kalau dilihat dari sejarah, Malaysia memang menjadi pemasok terbesar barang haram tersebut. Bahkan negeri jiran menjadi salah satu negara penyuplai narkoba terbesar di Asia Tenggara. Dengan kasus ini, Indonesia sebenarnya bisa bersikap tegas. Apabila Malaysia mencari gara-gara soal perbatasan, pemerintah bisa menggertak lewat TNI. Penurunan sebagian alutsista bisa sedikit menciutkan nyali pemerintah Malaysia. Hubungan Indonesia dan Malaysia terkait permasalahan perbatasan memang selalu naik turun. Malaysia selalu menjadi pihak yang memicu masalah dengan memancing konflik. Salah satu politikus Demokrat meminta pemerintah untuk tidak takut terhadap ancaman negeri jiran. Sebagai negara bertetangga, wajar jika sesekali terjadi situasi yang kurang harmonis, kata Syarif Hasan. Syarif menjelaskan jika Indonesia harus punya penyelesaian konflik terbaik melalui jalur diplomasi. Apabila jalur diplomasi gagal, maka akan ditempuh dengan cara yang lainnya. Indonesia juga bisa bersikap tegas terhadap nelayan Malaysia yang mencuri ikan. Pemerintah saat itu meledakkan kapal nelayan tersebut yang sempat memicu kemarahan Federasi Malaysia. Namun pihak Indonesia tidak takut dengan segala ancaman yang diberikan. Hasilnya, nyali Malaysia seketika ciut dan meminta maaf atas kesalahan rakyatnya tersebut. Sepatu sneakers dari brand Humble Break bisa kamu beli dengan harga 87 ribuan saja. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan respon tegas Indonesia terkait permasalahan Malaysia mengambil wilayah Nunukan. Bagaimana pendapatmu? Akankah negeri jiran kembali membuat ulah dan mengambil sebagian wilayah Indonesia? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.